Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana sini? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah taala di hari ini pada awal bulan Agustus, tepatnya tanggal 3 Agustus 2026, insyaallah taala kita akan memulai membaca ringkasan Sahih Bukhari insyaallah taala yang kita ambilkan dari kitab Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang dikumpulkan oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita pilih kitab beliau karena memang di dalamnya terkumpul hadis-hadis yang memang dimuat oleh Imam Al-Bukhari dari hadis yang marfu ataupun athar yang mauquf sampai kepada sahabat ataupun hadis yang tersambung secara muallaq, yang tentunya ringkasan ini dengan tidak menyebutkan sanadnya. Asli kitab daripada Sahih Bukhari sangat tebal dan menyebutkan sanad-sanadnya. Menyebutkan sanadnya itu maksudnya perawi yang menyampaikan hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi gurunya Imam Bukhari, gurunya lagi, gurunya sampai kepada sahabat, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Tersebut sanad. Asli daripada kitab Sahih Bukhari menyebutkan itu semua. Yang pada ringkasan yang akan kita baca, kita tujuannya adalah mengenalkan kepada santri dan kepada jamaah semua hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, lalu berusaha memahami maknanya secara ringkas dan faedahnya. Oleh karena itu nanti akan dibagi lembaran-lembaran yang mudah-mudahan kalau sudah selesai prosesnya ya mungkin bisa dijilid begitu dalam beberapa bab atau kitab, ya, yang mana ini baru kitab pertama, kitab Bada'il Wahyi, terdiri dari beberapa hadis, beberapa bab atau satu bab, kemudian beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari kemudian diringkas. Tentunya di sini tidak menyebutkan semua karena di dalam Sahih Bukhari itu hadis-hadis banyak yang diulang, ya, banyak yang diulang dalam satu bab kepada bab yang lainnya. Oleh karena itu, ya, Sahih Bukhari ini kalau dilihat secara jumlah keseluruhan itu 7.000 hadis lebih, 7.563 hadis yang ada dalam
Sahih Bukhari aslinya. Walaupun secara jumlah ada yang menyebutkan kurang dari itu atau lebih dari itu. Kan tapi di sini disebutkan kurang lebih 7.563 hadis. Kalau diringkas, para ulama menyebutkan kalau tanpa menyebut pengulangan hadis-hadis yang diulang itu sekitar 2.000 lebih, 2.000 sekian. Kemudian terkait dengan ini, kitab hadis itu sangat banyak yang disusun oleh para ulama, terdiri dari yang diistilahkan dengan kutubu at-tis'ah. Ada kutubu sittah, ada kutubu tis'ah. Kutubu sittah maksudnya 6 kitab hadis. Ya. Sahih Bukhari itu yang pertama kali, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian kalau ditambah 3 yang disebut dengan kutubus tis'ah, kitab-kitab hadis yang 9. Kalau tadi 6 Sahih Bukhari, ini yang paling diakui, ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, itu Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ini disebut kutubu as-sittah. Ditambah 3 lagi, ya, Muwatta Malik, yang berikutnya Musnad Imam Ahmad, kemudian Sunan Ad-Darimi. Ini kutubu at-tis'ah. Oleh karena itu kalau kita ingin belajar ilmu hadis sangat luas sekali. Ya. Sahih Bukhari saja 7.000-an. Yang lainnya Sahih Muslim juga 7.000-an. Kemudian yang paling banyak dalam hal ini Musnad Imam Ahmad, yaitu 27.000 hadis lebih. Musnad Imam Ahmad terdiri dari 27.000 hadis lebih. Oleh karenanya ini memang kitab-kitab yang sangat besar. Jadi kitab induknya kitab setelah Al-Quran, induknya ilmu. Oleh karena itu kalau kita tidak belajar darinya ini sebagai ilmu, setidaknya minimal kita membaca. Bahkan sebagian ulama mereka menjadwalkan seperti membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran sebulan 1 kali khatam, misalkan Sahih Bukhari sebulan 1 kali khatam, ya, begitu. Jadi baca, sekedar membaca. Jadi ada misalkan kalau dalam sehari Al-Quran 1 juz, berarti dalam hadis itu diperkirakan berapa hadis yang sekiranya sampai nanti 30 hari khatam. Nah, itu menunjukkan keberkahan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Sebenarnya kalau kita ada niat, insya Allah bisa. Allah akan mudahkan. Walaupun mungkin tidak sebulan sekali, mungkin setengah tahun sekali khatam, atau setahun sekali khatam juga lumayan. Setidaknya pernah, ya, setahun sekali khatam itu sudah luar biasa. Kalau 2 tahun, 3 tahun seumur hidup berulang-ulang, ya, itu sangat luar biasa. Dan masing-masing kitab tadi itu masing-masing memiliki keutamaannya masing-masing. Ya, tentunya para ulama
menyebut yang paling sahih dalam masalah ini kitab-kitab hadis adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Sahih Muslim itu diantara yang menjadi rujukan ilmu di dalam Islam setelah Al-Quran. Dan antara keistimewaan daripada Sahih Bukhari adalah bahwa hadis-hadis yang disebutkan itu hanya hadis-hadis sahih saja. Ya, hanya hadis-hadis yang sahih saja. Kemudian yang berikutnya bahwa Sahih Bukhari ini ditulis seorang imam yang asli namanya adalah Muhammad, kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, itu lengkapnya. Jadi Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya. Beliau adalah terkenal sebagai Amirul Mukminin dalam hadis, pemimpinnya para ulama di dalam hadis, ya, yang mana tidak ada di antara para ulama yang tidak mengakuinya, yang sangat kuat hafalannya, yang mana beliau dilahirkan tahun 194 Hijriah dan meninggal tahun 256 tahun 256 Hijriah. Ya, lahir di Bukhara, di mana kemudian meninggal dunia di daerah Khartam dekat dengan Samarkand. Kitab ini aslinya namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nama asli dari kitab Sahih Bukhari Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Al-Jami' itu yang mengumpulkan, Al-Musnad yang ada sanadnya, As-Sahih hadis-hadis yang sahih, Al-Mukhtasar yang ringkas. Ini masih ringkasan, nanti menunjukkan hadis itu tidak hanya sebatas, banyak sekali. Kita hanya mengenal Arba'in Nawawiyah. Bil umuri Rasulullah SAW, dari segala urusan Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya dan juga kesehariannya. Ini hadis Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari ini para ulama mengumpulkan terdapat 97 kitab. Artinya di dalamnya terdapat 97 kitab dan ada 3.918 bab. Di dalam kitab ada bab-bab, di bawah bab ada hadis-hadisnya. Ya. Misalkan kitab ini terkadang menyebutkan ayat, ya, atau dalam bab ini disebutkan ayat lalu hadis-hadis Nabi. Nah, itu di antara cara Imam Bukhari menyebutkan hadis-hadisnya. Baik, ini sekilas tentang Sahih Bukhari. Kita akan mulai membaca hadis yang pertama yang disebutkan dalam
Mukhtasar Sahih Al-Imam Bukhari ini dari kitab Bada'il Wahyi. Dan ini juga yang disebutkan dalam Sahih Bukhari aslinya yang pertama. Ya, kitab Bada'il Wahyi. Maksudnya pembahasan yang pertama yang ingin disampaikan tentang tentang bagaimana permulaan wahyu. Bagaimana permulaan wahyu. Tugasnya para santri ya mencatat mufradat kata yang tidak tahu artinya. Kalau yang sudah tahu artinya ya sudah tinggalkan. Yang tidak tahu itu sudah dibantu ditambahkan nanti ya. Kalau ada yang tidak tahu ditulis sendiri. Kemudian mencatat faedah yang disampaikan. Ya. Nanti akan selalu diperiksa mungkin beberapa hari sekali. Tugas berikutnya wajib menerjemahkan dari hadis ini, setiap hadis yang disebutkan supaya dapat faedah. Baik, kitab Bada'il Wahyi. Apa maksudnya kitab Bada'il Wahyi tadi? Ini tidak lain adalah beliau rahimahullah memulai menyebutkan kitab Bada'il Wahyi tujuannya ingin menjelaskan tentang apa yang pertama kali ya permulaan, yang menjelaskan tentang permulaan wahyu diturunkan. Yang mana nanti akan dijelaskan bahwa di sana ada dua cara Nabi SAW menerima wahyu. Ya, di mana awal-awal menerima wahyu itu dengan ditampakkan melalui mimpi yang baik. Ya. Dan tidaklah beliau mimpi yang baik kecuali datang kepadanya seperti cahaya waktu subuh. Ya, cahaya terang waktu subuh. Itu begitu. Lalu disebutkan setelahnya bab yang pertama, bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi jalla dzikruhu illa awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wal nabiyyina min ba'dihi. Dan juga bab tentang firman Allah Ta'ala ya, yang jalla dzikruhu, yang ya, sebutannya sangat mulia, yaitu illa auhayna, sesungguhnya kami telah menurunkan ilaika, wahyu kepadamu ya, sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu kama auhayna, sebagaimana auhayna kami turunkan ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wal nabiyyin min ba'dihi, dan para nabi setelahnya. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana ya Allah menurunkan wahyu kepada para nabi, pertama kali kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, lalu kepada Rasulullah SAW. Ya, di dalam ayat ini
di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada rasulnya itu dalam keadaan yang sama, di mana ada perantara antara dia dengan wahyu yang Allah turunkan, yaitu antara para rasul tersebut dengan Allah itu diutuslah perantara, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang diperintahkan untuk mewakili menurunkan wahyu, yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu kepada para rasul. Lalu di dalam ayat ini juga disebutkan kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh wal nabiyyin min ba'di. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama. Didalil bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Lalu bagaimana Nabi Adam? Nabi Adam, maka beliau sebagai Nabi tapi bukan Rasul. Di mana Nabi SAW pernah bersabda tentang Nabi Adam, Nabiyul Mukallam, Nabi yang diajak bicara. Ya, itu begitu. Jadi beliau tidak menyebut sebagai Rasul. Illa auhayna ilaika kama auhayna, yang dimaksud di sini adalah wahyu berupa risalah yang harus disampaikan kepada manusia. Ya, yang disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu nanti manusia akan datang berbondong-bondong kepada para nabi ketika di padang mahsyar. Ketika mendatangi Nabi Nuh, mereka mengatakan anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Ini mempertegas lagi bahwa Nabi Nuh sebagai rasul pertama. Engkau adalah rasul pertama kepada penduduk bumi. Itu. Ini terkait dengan ayat tadi. Baik, selanjutnya di dalam kitab Bada'il Wahyi ini, setelah menyebut bab, setelah menyebut ayat yang ada dalam surat An-Nisa tadi, kemudian beliau memulai hadis yang pertama, hadis tentang niat. Qala Alqamah ibn Waqqas, sebenarnya panjang, hadatsana fulan begitu. Tapi ini beliau meringkas, namanya ringkasan. Kalau kita baca itu panjang. Qala Alqamah ibn Waqqas al-Laythi sami'tu Umar bin al-Khattab. Sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Alqamah bin Waqqas al-Laythi, ya, Alqamah bin Waqqas al-Laythi mengatakan, sami'tu Rasulullah, sami'tu Umar, saya mendengar Umar. Berarti ini di antara yang mendapatkan hadis ini dari Umar. Ya, yakhtubu, di mana beliau berkhutbah, alal mimbari, di atas mimbar. Qala, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, ketika seseorang mengatakan saya mendengar, fulan mengatakan begini, saya mendengar, ini dalam ilmu hadis kedudukannya yang paling tinggi karena dia langsung mendengar kepada yang berbicara, yang menyampaikan hadis ini. Dalam periwayatan hadis ini cara mengambil ilmu yang paling tinggi yaitu langsung mendengar. Ya. Kalau membaca di bawahnya atau mendengar membacakan atau dibacakan. Umar bin Khattab mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innamal a'malu binniyati, wa fi riwayatin al-'amalu binniyah. Al-'amalu binniyah. Hanyalah amal-amal itu tergantung niatnya. Dalam riwayat al-amal binniyah, maksudnya disebutkan secara mufrad. Kalau tadi kan al-a'mal ini jamak. Sungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka sesuai dia hijrahnya itu adalah untuk memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Aw ila imra'atin yaqibuha, atau tujuannya ingin mendapatkan wanita yang dia nikahi. Jadi hijrahnya tujuannya untuk menikahi wanita. Dalam riwayat, wa fi riwayatin yatazawwajuha, yatazawwajuha, sama artinya menikahinya. Fa hijratuhu ila ma haja ilaih, maka hijrahnya itu tergantung tujuannya dia berhijrah kepadanya. Apa niatnya? Ya, tadi diartikan likulli imri'in artinya apa? Ya, seseorang. Imru'un itu seorang, setiap orang. Kullu imri'in, ya, nawa ya berniat, yang dia niatkan. Yusibuha apa artinya? Akan mendapatkan bagiannya. Yusibu plus yatazawwajuha, ya menikahinya. Di dalam hadis ini insyaallah sudah sering kita dengar terkait dengan masalah niat, ya, dan banyak sekali faedah yang bisa diambil darinya. Di antaranya bahwa amal-amal itu tergantung niatnya, ya. Sehingga di sini seseorang ketika melakukan amalan harus berniat. Tidak mungkin seorang itu akan dikatakan dia itu melakukan sesuatu bisa dibedakan mana ini kebiasaan, mana rutinitas harian, mana ibadah. Karena barangkali ada kesamaan. Oleh karena itu yang bisa membedakan adalah niat. Di antara fungsi niat dapat membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Ya, membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Faedah kedua bahwa niat itu dapat membedakan
antara ibadah satu kepada ibadah yang lain. Ibadah satu dan ibadah yang lain. Maka tergantung niatnya. Ini ibadah ini ya, ada ibadah sholat, ada puasa, ada sedekah. Ya masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. Juga membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Itu juga dari niat. Bedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Bedakan ini sholat wajib, ya, ini sholat sunnah. Ini puasa wajib, puasa sunnah. Yang membedakan adalah niatnya. Dia mengerjakan ini yang wajib atau mengerjakan yang sunnah. Itu di antara fungsi daripada niat. Ya. Kemudian wa inna likulli imri'in ma nawa. Para ulama ini ada yang menyamakan maknanya dengan yang pertama, ada yang membedakan. Ya, bahwa masing-masing setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini sebagian ulama mengatakan ada makna tambahan di sini, yaitu berupa seseorang itu mendapatkan balasan tergantung niatnya. Artinya balasan yang akan dia diterima itu tergantung niatnya. Sehingga dikatakan wa innama likulli imri'in, hanyalah masing-masing bagi setiap orang itu ma apa yang dia niatkan. Berarti di sini terkait dengan balasan daripada niat yang telah dia niatkan dari perbuatannya. Kemudian Nabi mencontohkan amalan yang dimaksud. Ya, amalan yang dimaksud, yaitu contohnya hijrah. Hijrah itu ibadah. Nah, di sini ada hijrah yang tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, berarti ini amalannya, niatnya benar. Yang kedua, niatnya hijrah untuk dunia, berarti niatnya niat yang sifatnya dunia, bukan pahala akhirat. Atau menikahi wanita. Di sini Nabi mencontohkan satu amalan dengan 3 niat. Pertama, niat untuk ibadah dalam rangka memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Kedua, ibadah dalam rangka duniawi. Yang ketiga, ibadah berupa hijrah dalam rangka menikahi wanita. Maka niat amalannya tergantung daripada niat yang sudah dia niatkan tersebut. Jika ada yang bertanya, tadi Umar Ibn Khattab berkhutbah di atas mimbar menyampaikan hadis ini, lalu kok tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu saja? Karena hadis ini terkenal dengan hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, yaitu Umar. Kemudian saat muridnya Umar, yang artinya mendengar dari Umar, yang meriwayatkan hanya satu. Ya. Jadi disebut hadis ahad. Padahal beliau berkhutbah di atas mimbar. Apakah yang lain tidak hafal? Apa yang lain tidak mendengarkan? Ya, maka tidaklah maksudnya demikian, bahwasanya Umar Ibn Khattab menyampaikan kepada yang hadir pada saat itu bukan berarti mereka tidak hafal. Tidak menyampaikan hadis bukan berarti mereka tidak hafal.
tidak menyampaikan hadis bukan berarti mereka tidak pernah mendengar. Kebetulan yang dalam hal ini yang menyampaikan hadis kepada generasi berikutnya adalah Alqamah tadi. Itu begitu. Seperti kalau kita lihat Abu Hurairah, para ulama secara nominal hadis itu yang paling banyak yang diriwayatkan 5.000 sekian hadis. Ya, apakah kemudian yang paling banyak hafalannya di antara sahabat itu Abu Hurairah saja? Tidak demikian. Tapi Umar ibn Khattab, Abu Bakar, Umar lebih banyak dari mereka karena masuk Islam dari awal. Ya, bersama Nabi sejak awal dari Makkah, sejak dakwah pertama. Ya, Abu Hurairah masuk Islam baru ketika akhir-akhir tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah. Maka ini menunjukkan bahwa tidak semua yang dihafalkan, didengarkan oleh para sahabat itu disampaikan. Yang dalam hal ini yang paling banyak menyampaikan hadis Nabi SAW kepada generasi berikutnya adalah Abu Hurairah. Itu begitu. Bukan berarti mereka yang lainnya tidak hafal. Karena mungkin ada kesibukan lain, apalagi Abu Bakar sebagai khalifah pertama, Umar juga khalifah yang kedua, sibuk dengan urusan kaum muslimin yang lainnya, sehingga menghalangi mereka dari menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis Nabi SAW. Ayat demikian. Baik. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Al-Aisyah Ummul Mu'minin, Al-Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Ya, Al-Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, dari Aisyah, ibundanya kaum mukminin radhiyallahu anha, Al-Harits ibn Hisham radhiyallahu anhu, bahwasanya Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah SAW, faqala ya Rasulullah. Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, kaifa ya'tikal wahyu, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepadamu? Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana cara wahyu diturunkan kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyanan ya'tini misla salatil jaras wa huwa ashaddu alayya. Ahyanan, terkadang. Ahyanan itu berarti terkadang, kadang-kadang. Ya'tini, wahyu itu datang kepadaku misla salatil jaras, seperti bunyi kerincing, bunyi bel. Jadi ada suara gemerincing begitu. Seperti apa? Salatil jaras. Salatil jaras itu dibuatkan seperti apa? Rangkai di atas batu lalu ditarik, kan bunyi, iya kan? Besi di atas keramik kalau ditarik bagaimana? Nah, bunyi juga membekakkan telinga. Itu
Lalu setelah itu turunlah wahyu kepada Nabi SAW, sehingga beliau mengatakan wa huwa asyaddu alayya, dan itulah yang sangat berat untukku. Ya, itulah yang sangat berat untuk. Artinya ketika turun wahyu dalam keadaan seperti itu sangat berat bagi Nabi, karena suara gemerincing itu menunjukkan adalah sangat keras. Lalu setelah itu baru wahyu datang kepada Nabi. Ya, fayafsifu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Fayafsifu anni, apa yafsifu? Fayafsimu, ya bukan yafsifu. Nabi pingsan, jadi tidak sadarkan diri. Jadi menjadikan Nabi SAW dalam keadaan apa? Tidak sadar. Waqad wa'aitu, lalu setelah itu apa? Saya memahaminya. Artinya memahami apa yang diwahyukan. Saya bukan tidak sadar. Fayafsimu artinya kemudian berhenti dariku artinya setelah apa? Setelah bunyi kerincing itu berhenti, maka saya memahami apa yang dia bacakan. Memahami apa yang dia bacakan. Fayafsimu berarti diartikan berhenti atau terputus, ya, dari artinya bunyi itu berhenti dariku, terputus dariku, baru setelah itu saya memahami apa yang dia katakan. Waqad wa'aitu anhu ma qala. Wa'aitu apa artinya? Itu aitu kurang wawu itu. Wa'aitu saya memahaminya. Ya. Wa ahyanan, lalu terkadang yatamassalu ilal malaki, yatamassalu liyal malaku rajulan. Terkadang malaikat itu menyerupai kepadaku seseorang. Artinya dia datang kepada Nabi dalam keadaan berupa seseorang yang menyerupai manusia. Fayukallimuni, lalu berbicara kepadaku. Fa'aima yakul, dan saya memahami apa yang dia sampaikan. Memahami apa yang dia sampaikan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bardi. Wa laqad ra'aituhu, dan sungguh saya melihatnya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu alaihi al-wahyu, yang turun kepadanya wahyu. Fil yawmi syadidi, pada hari yang sangat syadidil bardi, sangat dingin. Fayafsimu anhu, lalu terputus darinya sesuatu tadi itu. Wa illa jabilaihi, sesungguhnya jabilahu, keningnya, la yatafassadu
yatafassadu araqan, bercucuran keringat. Ya, bercucuran apa? Keringat. Musim dingin yang sangat dingin, setelah diturunkan wahyu kepadanya berkeringat, menunjukkan apa? Sangat berat kepada Nabi. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa wahyu itu diturunkan kepada Nabi dengan dua cara. Ya, cara yang pertama dengan di mana Nabi mendengar seperti bunyi gembirincing, seperti bunyi apa? Gembirincing, suara yang keras. Lalu sampaikanlah kepadanya wahyu. Lalu cara yang kedua, malaikat itu menyerupai manusia, lalu berbicara kepada Nabi, menyampaikan kepadanya wahyu. Nabi kemudian memahaminya. Itu begitu. Jadi dalam hadis ini ada dua cara wahyu yang turun kepada Nabi. Yang pertama, malaikat itu wujud aslinya datang kepada Nabi seperti apa? Muncul suara keras seperti bunyi gerincing. Setelah selesai, Nabi faham, tahu-tahu mengerti apa yang disampaikan. Ya, para ulama menjelaskan kenapa berat, kenapa bagi Nabi berat sekali. Karena Nabi harus menyesuaikan keadaannya dengan keadaan malaikat. Karena malaikat makhluk yang agung. Ya. Kalau kemudian cara yang kedua, malaikat menyerupai manusia, ya, itu lebih ringan karena Nabi seolah-olah berbicara kepada orang lain, bicara kepada sesama manusia. Ini malaikat yang menyesuaikan keadaan manusia. Itu ringan bagi Nabi SAW. Dan disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 51. Nanti ditulis, ya. Surat Asy-Syura, di sana ada 3 cara wahyu disampaikan kepada Nabi SAW. Ya, nah ini insya Allah kita sampaikan yang akan datang. Tugas sebagai santri, tulis ayat itu, terjemahnya, dan apa cara yang dimaksud. Baik. Di situ sebutkan semua. Ini hadis yang kedua. Baik, kita jawabkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan untuk pertemuan besok pagi insyaallah taala. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.